Hai semuanya, jumpa bersama Kak Alicia kembali. Jadi sebagai video penutup mengenai performance sensati atau demam panggung, Kak Alicia di sini mempunyai beberapa strategi yang bisa Kak Alicia bagikan secara singkat. Namun untuk secara detailnya kalian bisa membeli buku kontrol kecemasan Anda saat latihan dan tampil bermain piano yang Kak Alicia tuliskan ini. Kak Alicia tidak bisa menjelaskan secara detail karena ada hal-hal tertentu yang Kak Alicia tuangkan di buku ini yang perlu kalian untuk pelajari, kalian baca, kemudian kalian pelajari, dan kalian coba dulu sebelum kalian lanjutkan ke step yang berikutnya. Dan untuk setiap orang itu berbeda tentunya. Ya. Oke, jadi Kak Alicia nyontek juga hari ini. Persiapan kita sebenarnya perlu dilakukan jauh hari sebelum kita tampil. Pada saat kita latihan piano di rumah ataupun di studio. Nah, hal-hal yang bisa kalian lakukan pada saat kalian latihan sendiri itu adalah seperti memiliki rencana latihan yang baik. Itu akan membantu latihan kalian lebih efektif ya, dan tidak memakan waktu yang terlalu panjang. Nah, ini adalah sesuatu yang membutuhkan waktu untuk kalian latih, kalian proses dulu. Jadi nggak bisa kita bilang, oh besok akan tampil, maka hari ini kita latihan mindfulness atau latihan deep breathing, dan besok kita udah bisa untuk mindful dan bisa breathing untuk merelaksasikan otot-otot kita. Ya, ini semua perlu proses, perlu kebiasaan. Ketika kalian sudah terbiasa dengan kondisi yang rileks, otot kalian mulai rileks, juga pikiran kalian mulai tenang, maka itu pun juga akan terbawa pada saat tampil. Nah, untuk persiapan performance, di sini Kak Alicia memberikan beberapa tips, yaitu kalian bisa melakukan visualisasi yang positif, di mana di sini kalian membayangkan bagaimana sih bentuknya atau rupanya atau videonya dalam otak kita ketika kita membayangkan kita bisa main piano, main lagu tersebut dengan piano yang besar di atas panggung dengan berhasil di depan audiens, seperti itu. Kemudian lakukan banyak mock performance, jadi lakukan banyak latihan gladi bersih untuk lagu yang akan kita tampilkan di depan orang banyak, di audiens yang berbeda-beda dan menggunakan piano yang berbeda bila memungkinkan. Kemudian kalian juga bisa menggunakan HP untuk merekam diri sendiri, melakukan mock performance di rumah. Seandainya kalian nggak bisa untuk melakukan mock performance di depan audiens. Dan carilah pengingat atau reminder yang bisa dengan cepat kita gunakan untuk merubah kondisi emosi kita. Jadi ini kebalikannya dari trigger kecemasan. Kalau kita merasa cemas, pasti kan ada penyebabnya yang membuat kita cemas, ya kan? Nah, itu disebut triggernya. Kalau ini triggernya sebaliknya. Ini trigger untuk bagaimana cara kita supaya bisa tenang pada saat kita itu cemas gitu. Jadi cara untuk menyadarkan diri, tuk ini loh, gitu. Sadar loh kalau sekarang tuh lagi cemas gitu. Tuk, ayo pakein kata kunci ini untuk buat diri kita menjadi tenang gitu. Aware, dalam kondisi ini Anda sedang cemas. Yuk kita coba semua macam teknik yang sudah kita pelajari untuk lebih tenang. Dan yang terakhir, kita juga perlu belajar untuk bagaimana caranya kita tidak terjerumus ke dalam pikiran yang negatif. Sehingga nanti lama-lama spiralnya akan menjadi turun seperti ini, akan lebih negatif, dan akhirnya Anda nggak percaya diri, Anda nggak merasa bahwa diri nggak baik, kemudian nggak berbakat, dan sebagainya. Ya, kita mau memutus spiral tersebut. Kita nggak mau jatuh ke dalam spiral pikiran negatif tersebut. Ya. Sesaat sebelum naik panggung, yang bisa kalian lakukan adalah mindful breathing. Ini Kak Alicia sediakan juga audionya untuk kalian belajar deep breathing dan mindfulness. Bisa kalian beli nanti. Dan kita belajar untuk menginterpretasi kecemasan ini sebagai motivasi. Jadi kita tidak membuat kecemasan ini sebagai musuh, tapi kita membuatnya sebagai teman yang menginspirasi diri kita, memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Oke. Dan pada saat di panggung, di sini Kak Alicia ada sharing bagaimana caranya untuk mencegah. Biasanya kalau di panggung kan kita ada overthinking, kemudian pikirannya lari kemana-mana, kemudian tangan gemetaran dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa teknik yang cukup panjang, Kak Alicia jelaskan apa yang bisa kalian lakukan untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Atau lebih tepatnya, apa caranya untuk mengembalikan fokus kita yang hilang karena hal-hal tersebut, karena overthinking dan sebagainya.
Dan pada akhir performance, setelah kalian selesai untuk perform, tentunya akan lebih baik bila kita merefleksikan kembali apa yang terjadi. Karena dengan kita merefleksikan diri, itu adalah saat dimana kita moment of truth. Jadi kita benar-benar menghadapi apa sih yang terjadi dan apakah Anda bertekad untuk menjadi lebih baik. Kalau Anda tidak merefleksikan, maka Anda berhenti di situ saja dan Anda menerima apa adanya pikiran Anda saat itu. Tidak kita kelola, tidak kita dalami, dan tidak kita revisi agar berikutnya kita menjadi lebih baik. Ya, jadi poin ini justru dari semua proses yang kita lakukan dari latihan sampai dengan tampil itu sangatlah penting. Tapi poin di akhir ini, di mana kita melakukan refleksi diri setelah performance, itu adalah poin yang lebih penting. Jadi jangan lewatkan poin terakhir ini untuk merefleksikan diri dan melihat kembali apa sih yang terjadi pada saat kita tampil itu. Kak Alicia berharap semoga video series yang pendek ini, 4 video ini, bisa membantu kalian untuk membuka pikiran kalian, untuk memahami bahwa sebenarnya performance anxiety atau demam panggung ini sangat wajar dan terjadi pada semua orang juga. Ya, kalian tidak perlu berkecil diri, tidak perlu merasa bahwa sendiri tidak berbakat atau latihannya nggak bagus atau persiapannya selalu nggak siap, karena ini adalah reaksi tubuh yang cukup normal. Ya, ini terjadi pada semua orang dan Anda tidak perlu berpikiran bahwa diri sendiri itu tidak punya bakat, tidak seharusnya bermain piano, dan segala pikiran negatif seperti itu.